Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Baik anak soleh dan soleha, pelajaran kita pada pagi hari ini kita masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Nah, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, melalui membaca dan mengamati tes bacaan Dodol Betawi Mak Salma, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tes bacaan dengan benar. Yang kedua, melalui pemberian tugas, siswa dapat membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tes bacaan Dodol Betawi Mak Salma dengan benar. Nah, kita lihat materi kita pada pagi hari ini. Masih ingatkah anak soleh dan soleha apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, kalau sudah agak lupa-lupa, Ustazah ingatkan kembali ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dan biasanya berada di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok dan biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kenapa kita mengulang kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini? Karena ini sangat erat kaitannya dalam pembuatan ringkasan. Karena sebentar kita akan belajar tentang ringkasan dan sebelum membuat ringkasan, kita harus tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang selanjutnya, pengertian ringkasan. Ringkasan adalah presentasi dari kejadian atau peristiwa yang panjang disajikan secara singkat. Nah, biasanya ada bacaan yang panjang, kemudian disingkat. Nah, itu namanya ringkasan. Disingkat tetapi tetap bisa dipahami dari bacaan tersebut. Nah, apa manfaatnya? Apa tujuannya membuat ringkasan? Apa tujuan kita membuat ringkasan? Tujuannya ada 2 anak soleh. Yang pertama adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Kemudian yang kedua, dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Nah, sekarang manfaat dari ringkasan. Apa manfaatnya ringkasan? Yang pertama, sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi dari sebuah buku atau cerita yang panjang. Kemudian yang kedua, dengan membaca ringkasan kita seakan-akan memahami isi buku secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara kita membuat ringkasan? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Jadi dibaca teksnya, dipahami. Kemudian yang kedua, setelah dibaca teksnya, catatlah hal-hal penting pada setiap paragraf. Dicatat hal-hal penting pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, susunlah hal-hal penting tersebut menjadi kalimat yang runtut. Setelah dicatat hal-hal penting, di sini ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah dicatat setiap paragraf, disusun hal-hal penting tersebut menjadi kalimat yang runtut. Kemudian yang keempat, boleh menambahkan beberapa kata yang diperlukan. Ketika memerlukan kata-kata yang diperlukan boleh ditambahkan. Kemudian yang kelima, tidak boleh mengubah susunan gagasan asli tes. Jadi tetap
tesnya tetap seperti semula ya, hanya dia lebih pendek dari yang sebelumnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita akan lihat tentang tes bacaan berikut. Judulnya adalah Dodol Betawi Maksalma. Sekarang ada berapa paragraf di sini anak soleh dan soleh? Coba dilihat. Sini ada 3 paragraf ya. Ada 3 paragraf. Nah, sekarang Ustazah bacakan di paragraf 1. Perhatikan paragraf pertama. Judulnya Dodol Betawi Maksalma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Maksalma menerima banyak pesanan. Maksalma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, itu paragraf pertama. Setelah kita baca tes bacaan di paragraf pertama ini, sekarang kita tentukan apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, dari paragraf yang Ustazah baca tadi, kita lihat gagasan pokoknya adalah Jakarta berulang tahun. Kemudian gagasan pendukungnya ada 3 di sini gagasan pendukungnya. Yang pertama adalah Maksalma banyak pesanan. Kemudian yang kedua, Maksalma pembuat dodol tradisional Betawi. Kemudian yang ketiga, makanan Betawi menjadi jajanan di festival dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Setelah kita baca tesnya tadi, kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, selanjutnya adalah kita sudah bisa membuat ringkasan materinya. Ringkasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tes cerita tersebut adalah Jakarta berulang tahun. Maksalma memiliki banyak pesanan. Maksalma adalah seorang pembuat dodol tradisional Betawi. Makanan dodol Betawi menjadi salah satu jajanan di festival dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Jadi dari tes tadi yang sudah kita baca, kita tentukan paragraf utamanya, gagasan atau gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat ringkasan materinya. Bagaimana anak soleh dan soleha? Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah tugas anak soleh dan soleha. Tugasnya ada 3. Yang pertama, tuliskan tujuan dan manfaat ringkasan. Nah, tadi Ustazah sudah sampaikan ada tujuan dan manfaatnya ringkasan. Untuk apa? Sehingga harus kita membuat ringkasan. Kemudian yang kedua, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga dari tes bacaan Dodol Betawi Maksalma. Tadi yang judulnya Dodol Betawi Maksalma itu ada 3 paragraf. Paragraf pertama kita sudah tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita juga sudah membuat ringkasannya. Nah, tugas anak soleh dan soleha adalah paragraf 2 dan paragraf 3. Cari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya pada paragraf 2 dan ketiga. Setelah ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, tugasnya yang ketiga adalah buatlah ringkasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan 3 yang sudah kalian temukan. Jadi tugasnya anak soleh dan soleha adalah paragraf 2 dan 3 ya. Paragraf 1 tidak perlu karena sudah dijadikan contoh tadi. Nah, ketika anak soleh dan soleha sudah memahami, kerjakan tugasnya pada selembar kertas HVS. Ya, bagaimana anak soleh dan soleha? Semoga bisa dipahami sampai di sini. Ustazah akhiri ya sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Ustazah ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.